Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah subuh Masjid Al-Mukhlasin yang dimuliakan Allah. Pada kajian sebelumnya, saya telah menegaskan mengenai jabatan sebagai amanah. Yang tema itu sering kita saksikan kesalahkaprahan dalam menghadapinya, dalam menyikapinya. Terutama kalau kita mengenang dulu di zaman pemerintahan Orde Baru, ketika almarhum Presiden Soeharto sewaktu-waktu mengumumkan terjadinya perombakan kabinet, lalu diumumkan kabinet yang baru, dan stasiun-stasiun televisi kita, baik milik pemerintah maupun swasta, ramai-ramai syuting ke rumah-rumah para menteri baru pada waktu itu. Di situ kita saksikan di rumah-rumah menteri baru yang diumumkan namanya sebagai menteri, ramai-ramai anggota keluarga dari para menteri baru itu melakukan sujud syukur. Ya Pak ya? Kita saksikan ramai-ramai sujud syukur disuting oleh stasiun televisi kita. Lalu sebagian kita umat Islam berdecak kagum. Wah, Bapak A, Bapak B itu kuat Islamnya. Mengapa dikatakan kuat Islamnya? Karena begitu nama si Bapak diumumkan sebagai menteri baru, lalu ramai-ramai sujud syukur. Sujud syukur karena kepala rumah tangganya atau ibu rumah tangganya diumumkan oleh Pak Harto sebagai menteri baru. Itulah yang membuat kita menganggap orang tersebut sebagai orang yang kuat agamanya, kuat Islamnya, lantaran melakukan sujud syukur atas ditunjuknya sebagai menteri oleh presiden. Ya, sujud syukurnya itu memang ajaran Islam. Sujud syukur, ya, itu memang ajaran Islam. yakni ketika kita menerima nikmat karunia dari Allah, kita disunatkan untuk sujud, mensyukuri nikmat Allah. Jadi sujud syukurnya itu Islami. Tapi sujud syukur dalam rangka jabatan inilah yang perlu dipertanyakan. Karena apa? Karena ya seperti saya ingatkan tempoh hari, Rasulullah justru mengingatkan jabatan itu lebih sebagai amanah yang harus disikapi dengan hati-hati dan waspada. Bukan nikmat karunia yang harus
syukuri. Sehingga sujud syukur atas nikmat menjadi menteri itu layak dipertanyakan dari segi agama. Agama mengajarkan sujud syukur tapi bukan mensyukuri nikmat jabatan. Nikmat jabatan justru harus disikapi dengan penuh kewaspadaan dan kehati-hatian. Maka kalau orang di awal-awal menjabat itu semestinya kalau dia mengadakan semacam kenduri atau apa, bukan untuk mensyukuri nikmat jabatan, tapi untuk memohon kepada hadirin dan hadirat itu, mendoakan supaya yang bersangkutan itu bisa menerima dan menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Jadi mohon doa restu. Kalau sifatnya ada semacam diskusi itu, minta masukan kepada para hadirin dan hadirat, terutama mereka yang sudah punya pengalaman dalam jabatan-jabatan itu. Bagaimana sebaiknya yang harus dia lakukan dalam rangka menjalani jabatan yang akan segera dilaksanakannya itu, segera dipegangnya itu. Itu yang perlu saya ingatkan kembali. Di tradisi di Orde Baru itu saya masih ingat betul. Ya, masih ingat betul. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian untuk merenungi sejenak sebuah ayat suci Al-Quran yang berbicara tentang jabatan itu. Tapi jarang orang mengaitkan ayat ini dengan jabatan. Padahal sebenarnya ayat ini erat kaitannya dengan masalah jabatan. Yakni ayat potongan dari ayat 58 surat An-Nisa. Ayatnya agak panjang tapi yang ingin saya bahas itu cuma pendek saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sampai di sini. Kelanjutan ayatnya, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Kalau kita terjemahkan, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menunaikan amanat-amanat itu, antu addul amanati ila ahliha, kepada orang-orang yang berhak terhadap amanat-amanat itu, pemiliknya atau orang yang pantas menerima amanat itu. Kelanjutannya, wa idza hakamtum bainan nas, dan apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, hendaklah kamu antahkumu bil adl, memutuskan perkara secara adil. Sesungguhnya Allah mengajarkan sebaik-baik pelajaran. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang akan saya kaji pada pagi hari ini sekedar innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sekali lagi, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menunaikan, menyampaikan amanat-amanat itu kepada ahlinya. Ahlinya itu bisa berarti pemiliknya, bisa berarti orang yang layak untuk memegangnya. Pada umumnya dalam kitab-kitab tafsir itu amanat itu diartikan sebagai semacam titipan barang, titipan pesan dan semacamnya. Jarang
yang mengaitkan amanat di sini ini dengan masalah jabatan. Seperti yang kita kaji pada kajian sebelumnya, bahwa jabatan itu adalah amanat. Jadi Nabi sudah menegaskan jabatan itu adalah amanat. Sehingga mestinya kalau dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk menyampaikan amanat-amanat kepada ahlinya, termasuk di situ adalah menyerahkan jabatan-jabatan itu kepada orang yang memang berhak, layak untuk memegang jabatan. Tapi jarang kitab-kitab tafsir yang menghubungkan masalah penyampaian amanat kepada ahlinya itu dengan pengertian menyerahkan jabatan kepada ahlinya. Memang kata amanat di sini itu umum, ya. Kata amanat itu apalagi di sini jamak. Amanat tidak terbatas pada bentuk amanat apa saja. Memang umum. Tapi pertama-tama yang ditegaskan oleh Nabi bahwa jabatan itu adalah amanat. Apalagi kalau kita perhatikan sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Historical background, latar belakang historis, latar belakang kesejarahan, atau historical context, konteks kesejarahan dari ayat ini. Ayat ini turun dengan latar belakang peristiwa apa? Itu yang disebut dengan sababun nuzul. Di sini misalnya dapat kita kutip dari kitab Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari juz 1. Qila dikatakan nazalat fi Utsman bin Talhah ibni Abdiddar wa kana sadinal Ka'bah. Ayat ini, ayat yang saya bacakan tadi, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, turun mengenai peristiwa Utsman bin Talhah bin Abdiddar. Wa kana sadinal Ka'bah. Utsman bin Talhah bin Abdiddar ini adalah pejabat yang mengurusi Ka'bah, berkhidmat untuk Ka'bah, termasuk memegang juru kunci Ka'bah, bersih-bersih Ka'bah, menjaga Ka'bah. Jabatan Sidanah, nama jabatannya Sidanah, orangnya disebut Sadin. Wadzalika, peristiwanya ialah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina dakhala Makkah yaumal fathi aghlaqa Utsmanu babal Ka'bati wa sa'idas sabhah. Yakni bahwa sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke kota Makkah yaumal fathi, pada hari pembebasan kota Makkah, ya, kita tahu Nabi itu kan hijrah dari Makkah ke Madinah. Lalu setelah bisa mendakwahkan Islam secara sangat intens, lalu beliau kembali ke Makkah. Itu yang kita kenal dengan peristiwa Fathu Makkah atau Yaumal Fathi, hari pembukaan atau pembebasan atau penaklukan kota Makkah. Makkah berhasil dibebaskan dari kungkungan kaum musyrikin, ya, tanpa peperangan. Itu yang disebut dengan Yauma Fathi Makkah atau Yaumal Fathi. Ketika Nabi masuk kota Makkah pada hari pembebasan kota Makkah itu,
Aghlaqa Utsmanu babal Ka'bah. Utsman bin Thalhah bin Abdidzar, juru kunci Ka'bah tadi, Sadinul Ka'bah tadi, mengunci pintu Ka'bah. Begitu rombongan Nabi masuk kota Mekah, langsung dia kunci pintu Ka'bah. Wasa'idas sadr, dan dia naik ke atas punggung Ka'bah itu. Ya. Wa aba ayyad fa'al miftaha ilaihi, dan dia menolak untuk menyerahkan kunci Ka'bah tadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan dia malah berkata, lau alimtu annaka rasulullahi lam amna, andaikan aku tahu bahwa kamu itu adalah Rasul Allah, lam amna'hu, niscaya aku tidak akan mencegah dia, tidak akan mencegah pintu kunci Ka'bah itu untuk saya berikan kepada kamu Muhammad. Tapi kan saya tidak tahu, tidak yakin bahwa kamu itu adalah Rasulullah. Dia kan belum masuk Islam. Dia masih beragama jahiliyah. Maka dia tidak mau menyerahkan kunci itu kepada Nabi karena dia tidak yakin itu utusan Allah. Falawa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yadahu, maka Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi yang ikut dalam rombongan Nabi, mendampingi Nabi, ya, menyambar tangan si Utsman bin Thalhah tadi. Orang ini gaya, kira-kira kalau orang Pelinggolayan, kayak bocah apa kalau orang sini bilang kemelinti ini, sambar tangannya. Wa akhadahu minhu, dan Ali bin Abi Thalib mengambil kunci itu dari tangan Utsman bin Thalhah. Wa fataha, lalu dia buka pintu Ka'bah. Wa dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa shalla rakaatain. Lalu masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam Ka'bah, lalu salat 2 rakaat, salat sunnah. Falamma kharaja, maka setelah beliau keluar dari dalam Ka'bah, sa'alahul Abbasu ayyutiyahul miftaha wa yajma'alahu siqayata was-sidanata. Maka setelah Rasulullah keluar dari dalam Ka'bah, Al-Abbas meminta kepada beliau, kepada Nabi, agar supaya Nabi menyerahkan kunci itu kepadanya, kepada Al-Abbas. Wa yajma'alahu siqayata was-sidana, dan agar supaya Nabi mengumpulkan, memadukan untuknya, untuk Al-Abbas, jabatan as-siqayah dan as-sidana. Sebelumnya Al-Abbas ini sudah memegang jabatan siqayah. Siqayah itu jabatan untuk mempersiapkan, menyediakan, mendistribusikan air untuk kepentingan jamaah haji. Di masa jahiliyah itu sudah ada, Pak, ibadah haji itu sudah ada. Cuma berbeda cara hajinya dengan dalam syariat Islam. Nah, di masa jahiliyah itu sudah dikenal jabatan siqayah. Jabatan siqayah itu memberi minum atau menyiapkan air untuk kepentingan jamaah haji. Nah, itu sudah dipegang oleh Al-Abbas sebelumnya. Maka Al-Abbas ingin supaya dia merangkap pula jabatan sebagai Sadinul Ka'bah, jabatan sidana di samping jabatan siqayah. Dia ingin kedua jabatan itu berada di tangannya, di tangan Al-Abbas. Maka fanazalat, maka turunlah ayat
Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Turunlah ayat yang menyatakan sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat-amanat itu kepada ahlinya. Amanat-amanat itu sampaikan kepada orang-orang yang berhak. Ayat ini turun sehubungan dengan peristiwa tadi. Peristiwa Al-Abbas menginginkan 2 jabatan sekaligus di tangan dia, sehingga jabatan Sidanah atau Sadinul Ka'bah tidak lagi didapat oleh Utsman bin Thalhah bin Abdiddar yang notabene waktu itu belum memeluk Islam. Maka dengan turunnya ayat ini, fa'amara aliyan ayyaruddahu ila Utsman wa ya'tadhira ilaihi. Maka Rasulullah memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang tadi merampas kunci Ka'bah dari tangan Utsman bin Thalhah bin Abdiddar itu, Nabi perintahkan Sayyidina Ali ayyaruddahu untuk mengembalikan kunci itu ila Utsman, kepada Utsman bin Thalhah bin Abdiddar, dan agar supaya Sayyidina Ali minta maaf kepadanya karena sudah menyambar kunci dari tangan, merampas kunci dari tangan Utsman. Faqala Utsmanu li Ali, maka berkatalah Utsman bin Thalhah bin Abdiddar kepada Sayyidina Ali, akrahta wa azaita thumma ji'ta tarfuku. Kamu tadi memaksa aku dan kamu tadi menyakiti aku. Untung tanganku ora kepelintir. Untung tanganku ora pelintir, ora patah tangan. Kamu tadi sudah memaksa dan menyakiti aku. Summa ji'ta tarfuku. Kemudian kamu datang kepadaku berbaik-baik, berlembut-lembut. Padahal tadi kamu kasar, enak banget gue. Kira-kira kalau orang-orang Beringgolayan begitu. Enak banget gue. Mau gue mokso-mokso nyakiti aku, saiki teko api-apian. Enak banget gue. Kira-kira begitulah. Faqala, maka Sayyidina Ali menjawab, laqad anzalallahu fi sya'nika Qur'anan. Sungguh Allah telah menurunkan mengenai kasus kamu ini, mengenai urusan kamu ini, Allah telah menurunkan ayat Al-Qur'an. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila wa qara'a alaihil ayat. Dan Sayyidina Ali membacakan kepada Utsman bin Thalhah bin Abdiddar ayat tadi. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Aku berubah sikap seperti ini karena ada wahyu yang turun memerintahkan kita untuk menyampaikan amanat kepada ahlinya. Faqala Utsman, maka bagaimana respon reaksi dari Utsman bin Thalhah melihat peristiwa itu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Reaksi Utsman bin Thalhah spontan mengatakan, aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Alias masuk Islam karena terharu. Begitu mulianya ajaran Islam itu. Objektivitas, kejujuran, kebenaran dijunjung tinggi. Sehingga walaupun aku bukan orang Islam, tapi hakku tidak disia-siakan, tidak dirampas, diakui oleh Islam.
Maka dia terharu lalu masuk Islam. Fahabata Jibrilu wa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah malaikat Jibril dari langit wa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril memberitahu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam annas sidanata fi auladi Utsman abada, bahwa sidana, jabatan mengurusi Ka'bah termasuk memegang kunci Ka'bah itu berada pada anak keturunan Utsman bin Thalhah bin Abdizzar selama. Jadi ini realisasi dari perintah ayat bahwa kita wajib menyampaikan amanat-amanat kepada ahlinya. Bapak-bapak, dari peristiwa atau riwayat sababun nuzul tadi jelas bahwa ayat ini berkait dengan masalah jabatan. Jadi amanat di sini amanat yang berupa jabatan, yakni jabatan juru kunci yang mengurusi seluk-beluk Ka'bah. Jadi mestinya ketika kita membaca ayat ini, yang tergambar pertama-tama adalah menyampaikan, menyerahkan jabatan kepada ahlinya. Di samping pengertian amanat-amanat yang lain. Jadi titipan kita sampaikan kepada orang yang berhak. Hutang piutang kita sampaikan kepada yang berhak menerima pembayaran hutang piutang itu. Berbagai pesan-pesan dan lain sebagainya kita sampaikan kepada yang berhak. Tapi jangan lupa, kalau melihat sababun nuzul ayat ini, maka amanat yang juga jangan dilupakan adalah jabatan sebagai amanat. Apalagi dalam ilmu tafsir, dalam ilmu tafsir kita tahu bahwa penafsiran yang paling otentik setelah penafsiran oleh Allah adalah penafsiran oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini maksudnya. Al-Quran itu kan firman Allah, kata-kata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang paling tahu tentang makna dari firman Allah itu? Jawabannya, yang paling tahu tentu saja adalah Allah sendiri. Makanya para ulama selalu mengatakan, ketika menafsirkan Al-Quran selalu mengatakan, wallahu a'lamu bimuradihi, dan Allah lebih tahu tentang apa yang dia maksudkan. Maka dikatakan oleh para ahli tafsir, inna ahsana turukit tafsiri ayyufassaral Qur'anu bil Qur'an. Sesungguhnya sebaik-baik cara metode penafsiran adalah ditafsirkannya Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi suatu ayat Al-Quran bisa jadi penafsirannya ada pada ayat lain. Dan itu yang paling otentik karena Allah sendiri yang menafsirkan. Allah sendiri yang menjelaskan artinya. Itu tafsirul Quran bil Quran menempati kedudukan pertama. Yang paling otentik itu adalah penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Ayat yang satu ditafsirkan dengan ayat yang lain. Nah, yang kedua, siapa yang paling tahu tentang makna Al-Quran? Setelah Allah, yang paling tahu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu. Karena kepada beliaulah pertama-tama Al-Quran itu diturunkan. Baru kemudian
disebarluaskan kepada para sahabat dan lain sebagainya sampai kepada kita sekarang. Maka Rasulullah adalah orang yang paling tahu tentang Al-Quran setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang saya kutip pada minggu yang lalu menyatakan innaha amanatun, sesungguhnya jabatan itu adalah amanah, maka ketika kita berhadapan dengan ayat 58 surat An-Nisa ini, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada ahlinya. Maka amanah di sini pertama-tama adalah jabatan. Artinya serahkanlah urusan jabatan itu kepada orang-orang, pihak-pihak yang memang berhak untuk itu. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila. Ini mengingatkan kita umat Islam agar supaya untuk rekrutmen jabatan-jabatan, khususnya jabatan publik, ya, itu serahkan kepada orang yang memang berhak, pantas untuk itu. Islam sudah menentukan, sudah menggariskan mengenai kriteria kepantasan, kriteria kelayakan, kriteria bagi orang yang berhak untuk menjabat itu seperti yang ditegaskan dalam surat Al-Qasas ayat 26. Ya, dalam ayat itu, ayat Al-Qasas 26 itu sebetulnya ayatnya tidak khusus berbicara soal jabatan, tapi di sela-sela kisah mengenai putri Nabi Syuaib. Ya, dalam surat Al-Qasas itu diceritakan bahwa 2 orang putri Nabi Syuaib itu bertemu dengan Nabi Musa ketika mengisi air, ya, ketika mengisi air, lalu berjumpa dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa membantu, ya, kedua orang putri Nabi Syuaib itu. Lalu keduanya pulang lapor kepada ayahnya, kepada Nabi Syuaib, bahwa dia dibantu oleh seorang laki-laki. Lalu diceritakan di sana bahwa Nabi Syuaib, ya, ingin bertemu dengan laki-laki yang membantu itu, yakni Nabi Musa. Lalu Nabi Musa menghadap, singkat cerita, salah seorang dari putri Nabi Musa itu ngendiko, usul kepada sang ayah. Qalat ikhdahuma ya abatis ta'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Wahai ayahanda, kata salah seorang putri Nabi Syuaib kepada ayahnya, kepada Nabi Syuaib, ya abadi, wahai ayahku, ista'jirhu, pekerjakanlah dia. Pekerjakanlah orang laki-laki yang sudah membantu kita tadi. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu pekerjakan adalah al-qawiyul amin. Adalah orang yang kuat lagi terpercaya. Dari ucapan salah seorang putri Nabi Syuaib kepada ayahnya ini, yang kata-kata ini
diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, berarti Allah menyetujui kalimat-kalimat itu. Para ulama lalu menyimpulkan bahwa jabatan sebaiknya diberikan kepada orang yang memenuhi dua kriteria, yakni al-qawi dan al-amin. Al-qawi itu orang yang kuat, al-amin orang yang terpercaya. Al-qawi di sini menunjukkan kepada al-quwah, al-amin menunjukkan kepada al-amanah. Yakni bahwa seorang pejabat menurut pandangan Islam harus memenuhi dua kriteria tadi. Kriteria pertama adalah kapabilitas, kemampuan, kecakapan untuk memegang jabatan itu. Pantas, layak, mampukah dia memegang jabatan? Dan yang kedua, apakah dia memiliki sifat amanah, bisa dipercaya untuk memegang jabatan itu? Maka dalam Islam dua sifat ini yang harus diperlukan, yang diperlukan bagi seorang pejabat, yakni kapabilitas al-quwah, dan yang kedua integritas, yakni amanah. Maka tidak boleh jabatan itu diberikan kepada sembarang orang. Ya, tidak boleh diberikan kepada sembarang orang karena pertimbangan pribadi, pertimbangan kelompok dan lain sebagainya. Banyak hadis yang mengutuk ya sikap-sikap yang mementingkan ya kepentingan tadi. Maka dalam Islam tidak direkomendasikan adanya sikap meminta jabatan. Karena jabatan itu adalah milik mereka yang pantas, milik mereka yang memenuhi al-quwah dan al-amanah. Dalam hadis yang sangat terkenal, Rasulullah berkata kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Abdurrahman bin Samurah, "Ya Abdurrahman ibn Samurah. Ya Abdurrahman ibn Samurah. Wahai Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah. Jangan kamu meminta jabatan. Jangan mengemis-ngemis jabatan. Fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Sebab kalau kamu mendapatkan jabatan itu, diberi jabatan itu lewat jalan meminta, wukilta ilaiha, kamu akan dihadapkan kepada jabatan itu tanpa dibantu dan diberi pertolongan oleh Allah. Diserahkan sepenuhnya jabatan itu kepadamu. Jukun. Kira-kira kalau orang Jawa itu jukun sakarmu. Itu menunjukkan ketidaksukaan dengan sikap meminta-minta jabatan. Kalau orang memperoleh jabatan itu an mas'alatin, lewat jalan meminta, wukilta ilaiha. Jabatan itu akan diserahkan sepenuhnya kepada orang itu tanpa Allah ikut campur membantu orang itu. Tapi sebaliknya, wa in u'titaha an ghairi mas'alatin. Tapi kalau kamu mendapatkan diberi jabatan itu tanpa meminta-minta, u'inta alaiha. Kamu akan diberi i'anah, diberi pertolongan oleh Allah untuk bisa menjalani jabatan itu dengan sebaik-baiknya. Ini sikap pokok
sikap dasar Islam terhadap jabatan. Jabatan itu jangan diminta. Jangan kita mengemis-ngemis jabatan. Nah, Bapak-bapak, ini prinsip dasar. Tapi dalam prakteknya, terutama pada masa-masa sekarang ini, ya, kita sulit untuk tidak meminta jabatan itu, paling tidak untuk tidak melamar jabatan, karena sistemnya sekarang sistem rekrutmen jabatan secara terbuka. Bagaimana kalau kita melamar jabatan lalu ikut tes macam-macam itu? Jawabannya ya, itu tadi prinsip dasar. Tidak boleh meminta jabatan kalau memang kita merasa tidak mampu. Kalau memang kita merasa bahwa banyak orang lain yang lebih mampu dari kita. Nah, dalam keadaan di mana kita yakin bahwa kita mampu memegang dan menjalankan jabatan, maka sebenarnya tidak ada halangan untuk itu. Terbukti misalnya Nabiullah Yusuf alaihi salam itu terang-terangan minta kepada raja pada waktu itu, ya, minta kepada raja agar supaya dia dijadikan sebagai bendahara, ya, bendahara negeri Mesir pada waktu itu. Itu diabadikan dalam surat Yusuf, ya, ayat 55, di mana Nabi Musa berkata kepada sang raja, Qala ja'alni ala khazainil ardi. Ya. Berkatalah Nabi Musa kepada sang raja pada waktu itu, wahai raja, jadikanlah aku ini sebagai bendaharawan, ya, sebagai bendaharawan negeri ini. Inni hafizun alim. Sesungguhnya aku adalah orang yang hafiz dan alim. Orang yang sangat menjaga, sangat memelihara amanah kepercayaan. Dan sangat tahu tentang persoalan, ya, tentang persoalan yang akan aku urus. Ya. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafidun ali. Jadikanlah aku sebagai bendaharawan yang mengurusi negeri ini. Sesungguhnya aku orang yang sangat menjaga amanah dan sangat paham tentang persoalan. Ini boleh dalam kasus-kasus seperti ini. Tapi dia mengemis-kemis jabatan padahal kita tahu banyak orang lain yang lebih pantas daripada kita, itu tidak direkomendasikan dalam Islam. Melainkan kita harus secara fair, secara terbuka, ya, memberi kesempatan kepada semua orang untuk berkompetisi dalam rangka memegang memenangkan atau menjabat jabatan-jabatan itu. Dan ini oleh para ulama dibolehkan, termasuk kita boleh secara terbuka, ya, mencalonkan diri dalam jabatan-jabatan publik, karena ini, ya, termasuk tuntutan kehidupan yang sudah semakin canggih sekarang ini. Sudah tidak lagi seorang mengetahui siapa yang pantas untuk menjabat ini itu, melainkan harus melalui proses rekrutmen yang agak jelimet tadi. Ini para ulama mengatakan bahwa yang seperti ini adalah apa-apa, karena ini termasuk membantu orang yang membutuhkan para petugas, para pejabat, supaya mendapatkan orang yang paling layak untuk itu.
Jadi ini boleh. Nah, Bapak-bapak, kembali kepada persoalan jabatan yang diperebutkan dengan tidak fair, maka kita harus ingat kepada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu kesempatan beliau berkata di hadapan para sahabatnya itu, "Idza duyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah." Apabila amanah sudah disia-siakan, fantadhiris sa'ah, maka tunggulah kiamat. Tunggulah saat kehancuran sebuah komunitas, sebuah kaum, sebuah kelompok. Apabila amanah sudah disia-siakan, tunggulah saat kehancuran itu. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma idha'atuha ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan menyia-nyiakan amanah itu wahai Rasul? Qala, Rasulullah menjawab, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila jabatan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka disitulah tunggu saat kehancuran, tunggu kiamat. Dari sinilah para ulama menetapkan sebuah prinsip penting dalam Islam, bahwa jabatan itu harus diserahkan kepada ahlinya. Itulah yang kita kenal dengan tausidul amri ila ahli. Prinsip tausidul amri ila ahlihi. Dari kata idza wussidal amru tadi. Wussida wassada yuwassidu tausida. Idza wussida, apabila telah diserahkan jabatan itu, idza wussidal amru, apabila urusan telah diserahkan ila ghairi ahli, kepada orang yang bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah, maka tunggu kiamat, tunggu saat kehancuran. Maka sekali lagi, memberikan jabatan-jabatan publik kepada orang yang tidak layak, ini akan menyebabkan kehancuran sebuah komunitas, sebuah bangsa, sebuah kaum. Maka sekali lagi, Islam menetapkan prinsip tausidul amri ila ahli. Menyerahkan urusan kepada ahlinya. Yang ini dalam ilmu manajemen modern dikenal dengan istilah the right man in the right place. Orang yang tepat pada jabatan yang tepat. Jangan jabatan itu diserahkan asal-asalan hanya karena pertimbangan-pertimbangan kelompok, pertimbangan golongan, pertimbangan keluarga, dan lain sebagainya. Bapak-bapak, ini yang saya sebut ayat bagian pertama dari ayat 58 surat An-Nisa tadi menunjuk kepada prinsip keadilan dalam rekrutmen jabatan publik. Ya. Nanti bagian berikutnya dari ayat 58 ini berbicara tentang keadilan dalam penegakan hukum. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Dan apabila kamu memutuskan perkara di kalangan manusia, di antara manusia, maka putuskanlah dengan adil. Ini keadilan dalam penegakan hukum. Keadilan dalam law enforcement. Sedangkan yang tadi, yang sudah kita bahas tadi, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat, itu berbicara tentang prinsip keadilan dalam rekrutmen jabatan. Ya. Ya. Yang kalau prinsip ini tidak diperhatikan akan menyebabkan kehancuran bagi sebuah
umat, bagi sebuah komunitas, bagi sebuah bangsa. Sama nanti dengan kalau penegakan hukum, law enforcement, tidak dilakukan dengan berkeadilan, akan menyebabkan kehancuran juga bagi komunitas, umat atau bangsa itu. Maka penting kedua masalah ini untuk diperhatikan. Kita sudah bicarakan mengenai keadilan dalam rekrutmen pada jabatan-jabatan publik. Sebetulnya bukan hanya pada jabatan publik. Jabatan privat pun walaupun itu menjadi hak sepenuhnya dari kita, itu sebenarnya kalau kita ingin selamat ya lakukanlah secara proporsional. Maksud saya untuk urusan-urusan privat misalnya perusahaan keluarga misalnya, ya usaha-usaha keluarga, ya kita bebas untuk menunjuk siapa yang akan mengelola perusahaan milik keluarga itu. Misalnya bapaknya sebagai direktur utama, istrinya sebagai wakil direktur utama misalnya. Kemudian anak yang tertua jadi apa, komisaris atau apa, terserah. Ya. Walaupun misalnya tidak begitu ahli, ya itu hak kita, hak kita. Tapi kalau ingin perusahaan kita itu berjalan dengan baik, tidak merugi dan lain sebagainya, maka mestinya juga diperhatikan masalah kemampuan, al-quwah dan al-amanah tadi, kapabilitas dan integritas. Jadi sebenarnya tidak hanya untuk jabatan publik, jabatan-jabatan privat pun mestinya kalau ingin berjalan dengan baik, mestinya harus memperhatikan prinsip-prinsip tausidul amri ila ahli, menyerahkan urusan kepada ahlinya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya mujibas sa'il. Mari kita tutup dengan doa. Tawassulan bil amali shalih istijabati du'aina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati sumulaha wa minal afiyati khusulaha wa minal aishi arwadahu wa minal umri as'adahu wa minal ihsani atammahu wa minal in'ami a'ammahu wa minal fadli a'zabahu wa minal lutfi aqrabah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma khtim bis sa'adati ajalana wa haqqib biz ziyadati amalana wa aqrin bil afiyati wutuwana wa asalana waj'al ila rahmatika masirana wa ma'alana wasbub sijala afwika ala dhunubina wa munna alaina bi islahi uyubina waj'alit taqwa zadana wa fi dinika jihad wa alaika tawakkulana wa i'timadana. Allahumma thabbitna ala nahjil istiqamah
وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة وخفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار واكفنا واصرف عنا شر الأشرار وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا منهم برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا عليم يا جبار يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين